panabuton tu parsihupiani imanong begi hatai gabe apostol karena Horas madihita salutna, horas manang di kamu. amang dot dainang dot napos bulung, hami parhalado pasaton hata horas-horas tu sude ruas. Tarmobi tu amang dot dainang namang yuton parminggon via live streaming. Amang dot dainang andorang tapuka parmigota matang yang nahohom mahita di bagasan rohata B. Amin. Amang dodainang tapuka ma parmigota tapuji matuhata marite ende sian buku ende nomor 28 mamuka sian ayat sada satro di ayat 2. Hatani Jehovah si pada mejolma angoluani halalat ni roha siapuli roha ni namarsaki Gogoni debataki aluahon na porsea sian na sajea Rip mahita jongjong. Nasatina hina kagan sodito pa tano ondope nang natinuduan ni sude pelean jupang domuse Sakapi amanai ipatulus Yesus Kristus jolmai ditobu. Mari hite-hite guarnya debata ama dot guarnya anakna Tuhan Yesus Kristus dot guari tondi parbadia natu mopa langit do tanaon. Amin.
Ai ibana hapatean jala parmulan ni nasa na adong, na tama do ibana dina tinogihon na torop anak tuha sangapon padenggaton sun induk ni hangulan nasida, marhite-hite hapursuhon. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, amani saluhut para sini rohahon. Nunga ditatap ho hami bangsomon, aedang manjua ho mangaleon anakmu nasa sadai. Tuhan Yesus Kristus tu tangani pardosa, asa taunan na haleon dot siak ni bagi satro di hauna pinar silang. Saya tu pahi hami marite hite asini roham, asa margogo hami jalan marbenget ni roha, songon anak aholong ni rohami di akasi taunon, asa marsangap buarmu dot anakmu, Tuhan Yesus Kristus dot tondi parbadia, marhite hite hami, amin. Hundul mahamu. Marene mahitasian buku ND nomor 117 ayat 2. Golgota dang aposani tibudo magohita pinilit di Jehovai natuk pamonang hita ai isego arni ima anak nai Tuhatta Yesusi si gonggom sasude nasotar bain somona. Tangionamu ma patik ni debata, imasian patik parjolo, dohot lapatanna, patik parjolo. Au do Jahoba debatam, nina debatata, dang jadi marakup au bainonmu debatam, dia do lapatani ondo. Ikon umbia rohata jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasa na adong. Ima saatna, atong rap mangido gogo mahita tu debata, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Amin. Marende maita sian buku ende nomor 377 ayat 2 laos jongjong mahita. Lamrikoto panjomu di au pardosaon atong lamras rohaku manggolom hatamon namangihuton Yesus parrohana burju dapotan parjambaran na dengan situtu Roma dotau nalo jajalat sorat na Roma dotau na Roma dotau Roma dotau na Roma dotau nang so nang dotau nang so nang dotau. Tato potima dosata tujoloni debata matang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama parasi roha
Dang lomo roham mida hamaten ni pardosa, mulak manian parjati tumadikon dalanna, asa mangolu ibana, ido dipangido roham. Aleni i umbain upangido hami, saya sudati ma torum-torum, asa unang mangonai betu hami, saya sesa sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asini roham, saya pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege maha tabaga-baga taringot tu asesani dosata. Satokindo utadikon ho alai papungu-pungu kumaho muse marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di papiar ni murukku utabunihon hoiku satoking marodopon ho. Alai marhite-hite dengan bahasa saleleng-lelengna asyaku ho ninna Jahoba si palua ho. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Hundul mamuk. Marende mahita sian buku ende nomor 440 sada ayat sada. Hatani debata turpuk epistel di miguta sadarion iman atas surat di Matius bindu 10 tolu mamuka sian ayat 10 walu saatro di ayat 20 tolu tajahama marsikat soring onpe tangihon hamuma umpama taringot tu panuburi Tuganup na ubege hata harajaoni angga suariatusi rodo parjahati mangarapasi na sinaburhon turohanai ima na sinaburhon tu dalani. Alai na sinaburhon tu na batuon ima na umbege hatai gabe manigor las marohana manjakon. Alai dang marurat di bagasan rohana parsotok kinad do ibana ay pitot targasib do rohana dinasonggop haporsuhon manang pangaleleon siala hatai. Alai anggona sinaburhon tu parsihupiani imana umbege hatai gabe pakol sohona di akana di asyangan ondot hamoraun si pangasi do mampisati hatai jadi dang saut mar parbue. Alai anggona sinaburhon tutano na denggani ido na umbege hatai jala diatusi laos ido na saut mar parbue iya parbue na 100 lopit do na deba 60 lopit do na deba 30 lopit anggo na deba.
masapna. Martua doa kana tumanghion hata ni debata jala nompeapsa. Amin. Marende maita sian buku ende nomor 740 ayat 122. Oh Tuhan, togu-togu maaf, udalan lomoni rohami, rapon hoso nang mardalanau, nang rahis mau sidalanaki, kondimi bain manggogo hian, manggogo hian au na posomon, pasang apodi ngolukon, pai masahat tu surgo awon. Maita jongjong. Aku ligi mau oh Tuhan, narane tumangi on hadam, sai tu pahiruasmu Tuhan, nawasan nuaing dihatam, sai patau maawon na posom, manjo halak na daw siyako, rodina sa tumatdaho, mubaga be pangoloy diho. Taha tindakon maha porsetai, songon nahina tindakon idong atas sa porseaon, disandok portibion, rap maita mandok. Au porsea Debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, matemu palangit dotan. Au porsea Yesus Kristus, anak di debata Jehovah rasa sadai, imana tibuan si Maria, naga begabian si Antoni parbadia, andorang sohapubuan. Ido tuhatta, natu mau na benit, di pangman selatus, nama teh terpajal do ibana di alpina selang, na tuat tubon toru dungtan, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, la hundul tu syamun di bata Jehovah, amanai, ergogo na sohatu ducani, disima ibana paiman mulak sogo tu on, mangumi halak na mangulu dot na mate. Au porsea di toni parbadia, jala adong sada huria na badia. Huria atau penihala Kristen akan abadia, dohot dia sani dosa, dohot dihatain namandok, mulak mangulun songkot daging halak mati, dohot yang dan sora-sora. Amin. Tikting di Huriatta Minggu tanggal 27 Februari 2022. Tikting na parjolo sadarion ima minggu estomihi do topik dang mulak boti hata ni debata. Tikting paduahon, tikting naing marbagas, tikting paduahon. Goar Benhard Hamonanga Sitopul. Alamat Jalan Adiaksa 4 nomor 4 Kompleks Kejaksaan Agung Lebak Bulus Jakarta Selatan. Anak niamata Tagor Sitopul. Tubuh ni inata Intan Diana Boru Tobing. Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Dohot Orwanna. Goar Grace Jessica Leoni Padjaitan. Alamat Jalan KH Ahmad Dahlan nomor Sia Medan. Boru niamata Surung Panjaitan, tubuh ni inata Blondina Boru Marpaung. Huria HKBP Jalan Jenderal Sudirman Medan Resort Medan.
Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 pukul 30 WIB di HKBP, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Resort Medan. Saya di pasu-pasu tuatama sakap parbagason ninasida. Tolu Romawi, Pangapulion, di hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 pukul 10 WIB, Patupao ni Huriat Tado Pangapulion tu keluarga almarhum Ferdinand Sirait Sektor Sion. Na dipatupa secara virtual Zoom. Pinangido matusudi parhalado dohot ruas Sektor Sion, asa mandohoti Pangapulioni nani uluhon Pandita Bitang Siregar. Opat Romawi, ruas Natabba. Mamuka sadarion Minggu tanggal 27 Februari 2022 tajalo do gabe ruas tanai baru ima keluarga Amang Septono Sihobbing Adriani Boru Hutagalung dohot dua halak yanak konasida Shalom Braham Sihobbing dohot Sabrina Brenda Boru Sihobbing nasida Pidasian HKBP Kebayoran Gandaria Resort Kebayoran. Nuaing nasida maringanan di Jalan Haji Saidi Guru Sada nomor 30 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Sektor Saroha. Sudi parhalado dohot ruas ni HKBP Kebayoran Baru pasahaton selamat datang tu nasida jala makirim asa gabe ruas na mangulu nasida jala parsidohot di aka ulau na adong di huriat tahun. 5 Romawi Dewan Koinonia. Sada sekolah minggu. Di hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 di Parmingguan Bahasa Batak pukul 8 WIB, dohot Parmingguan Bahasa Indonesia pukul 10 WIB di Patupado Parheheon Sekolah Minggu. Nomor 2 Seksi Remaja. Sadarion Minggu tanggal 27 Februari 2022 Ima Witok Remaja Napa Duahon tu yana kota Horong Remaja. Pinangilo tu akanatoras asa dohot memotivasi akayana kota remaja laho mandohoti witok on jadwal boima tajaha di titing cetak. Onom Romawi pelantikan pengurus seksi-seksi di dewan-dewan. Sadarion Minggu tanggal 27 Februari 2022 di Parmingguan Bahasa Batak pukul 8 WIB di Patupado pelantikan tu pengurus seksi di Galup Dewan periode 2022-2024. Pitu Romawi, pertanyaan sektor. Di hari Senin, tanggal 28 Februari 2022, pukul 10 WIB, di Patupa Huriat Tado, pertanyaan sektor Saroha, nama Jabui, keluarga Situa Nyonya Jojor Panggabean Boru Tapu Bolon, keluarga Situa Togu Hutagalung, dohot keluarga Situa Manahan Tobing Susi Borubako, maringanan di Serbagunaa Marhite Zoom, nani uluhon di Padita Ferison Razoki Pasaribu. Walu Romawi, bona tahun sektor, hari Senin tanggal 28 Februari 2022 pukul 10 WIB di Patupa Huriat Tado, bona tahun sektor Sauduran Marhite Zoom, nani uluhon ni Padita Liston Butar-Butar. Sia Romawi, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni Huriatta pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu dohot selamat ulang tahun Hari Parbagason tusude ruas ni Huria na tubu manang marbagas di tanggal 26 Februari sahatu 5 Maret. Saya tuhat tama nama masu-masu. Molo tungadong ruas di Huriat tanah sotar surat do peguarna di tikting na ulang tahun ni di Papua ma tugalup situa di sektor na manang tu sekretariat. 10 Romawi aka tikting naso ni jahahon hobar tu tikting cetak sedarion dengan mata jaha songonima sahat ni tikting di Huriat di bagasan Minggu sedarion taengot bima maniakoni tu jolo ni tuhatta. Marende maitasian buku ende nomor 30 ayat sada.
Dame ni debata na sumurung siyan saluhud na roha. Ima mangaramoti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan ni debata berita nauli di bagasan minggutta sadarion. Ima minggu estomihi tersurat di buku ni panurirang Yesaya bidu 55 Mamuka sian ayat 10, sahat rudi ayat 10 tulu, takasma tapai hutihu di bagasa rohata. Ai songon hadada buni udan dohot abolas sian langit, jaladada mulak boti tusi, da jolo di bornohi tanoi jala di pagabe, asa martuburi jala dilehon boni tu halak panabur, dohot roti tu halak na mangaton. Ikosongoni dohataki naruar siap pamangaku, dang mulak buti tu au. Iko bahenon na dolomo ni rohaku, jala majadi tu nahu tongos. Ai iko di bagasan las ni roha hamu borhat, jala di bagasan hadameon hamu pataruon. Pangiyaron niyak kaduluk dohot rubian suarana marulupolop di jolomuna. Jala nasahau di ladang martopap-topap tangan. Sikat ni tada-tada tubuh masap pinur. Jala sikat ni latong tubuh ma bungana hucus. Ima bahen berita di goar ni Jahuba, bahet tadda saliling-liling na naso olo habari ido sahana. Di hamu amang do tamak kainang alalaus pelantikat don tar adongak ka yanakot tanaw poso alani molutupe kusapur-sapur jami taon lasmaro hatta majalo nasi sapuriate. Kalau saya yakin semua orang tua pasti sayang kepada anak-anaknya. Dangadong naso maholongi roha. Dan bagaimanapun orang tua sebagaimana filosofi mereka hugogo pemasari arian nang bodari lau pasikolaho geleki untuk kebutuhan anak-anaknya. Tetapi ketika dia mendapatkan semua apa yang menjadi hasil daripada karyanya, usahanya, pekerjaannya, saya yakin tidak semua permintaan anak-anak kita diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Walaupun orang tua bisa melakukannya, walaupun orang tua bisa membelikannya, mengadakannya, tetapi saya yakin tidak semua permintaan anak kita diberikan oleh orang tua. Karena orang tua kan bertanya, mau kemana, untuk apa, apakah itu mendukung studimu, pekerjaanmu, atau kau nanti malah jadi lalap nanti, lupa akan tugas yang utama karena dengan fasilitas-fasilitas yang kamu minta itu. Tetapi bisa saja anak tidak meminta sesuatu kepada orang tua, tapi orang tua melihat itu kebutuhan anak, maka orang tua membeli, mengadakannya. Tiba-tiba anak kita kaget, kok ada ini? Aku pengen banget. Padahal dia tidak pernah minta kepada orang tuanya. Kenapa bisa terjadi? Di sanalah orang tua yang memperhatikan anak-anaknya. Tidak selamanya apa yang dia inginkan, dia minta diberikan oleh orang tua. Karena dulu orang tua kita mengatakan, sude dorikot alayadong narumikot. Semuanya penting. Tetapi ada yang lebih penting. Ada skala prioritas. Semuanya itu dalam rangka mendukung untuk mencapai cita-cita daripada anak-anaknya.
Tapi terkadang juga orang tua pernah nggak menghukum anak-anak? Pernah? Apakah orang tuanya tidak sayang kepada anaknya maka orang tua menghukum anaknya? Bukan, justru karena sayang dia menghukum. Supaya apa? Supaya si anak tunduk dan taat, mau dengan arahan daripada orang tua itu. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberikan segala kebutuhan apa yang kita perlukan, yang kita minta, bahkan yang tidak kita minta. Tetapi tidak semuanya yang kita minta dari Tuhan itu diberikan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan juga bisa menghukum anak-anaknya, supaya anak-anaknya itu tunduk, turut, dan taat kepada perintahnya. Umat Israel dengan segala kemegahan, dengan segala kehebatan, dengan segala kemewahan, kehidupan yang sudah makmur di tanah Kanaan. Ketika Allah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir ke tanah Kanaan yang menjadi sumber susu dan madu, tetapi rupanya kehidupan yang sejahtera, yang makmur, tidak memberikan jaminan bahwa mereka akan lebih taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi terkadang kemakmuran itu, kehidupan yang tidak lagi mengingat masa susah itu, bisa membuat orang tidak bersyukur kepada Tuhan, tetapi manusia bisa semakin jauh. Bahkan manusia tidak peduli lagi dengan Tuhan. Apalagi dengan mengandalkan logika berpikir. Dengan teknologi sekarang ini, mereka mengatakan di mana Tuhan? Emang ada peranan Tuhan? Semuanya terjadi secara evolusi, terjadi secara alami. Kalau dulu Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, sekarang manusia sudah bisa menciptakan dunia yang lain. Metaverse, kan begitu. Itu bisa menjadi berkat, tetapi bisa membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kehidupan jemaat itu, umat itu, maka Allah mengajak mereka dalam ayat yang pertama pasal kita 55 ini. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah makanlah dan minumlah. Yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang membeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu, untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, yang kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Setelah itu Tuhan mengatakan dalam ayat yang ketiga, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Berarti umat itu tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan dan tidak mau datang lagi kepada Tuhan. Mereka telah menciptakan dewa-dewa mereka, Allah-Allah, ilah-ilah yang mereka sembah. Tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Tapi Tuhan katakan dalam ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Tuhan mengatakan carilah Tuhan, kembalilah kepadanya, tinggalkanlah segala kejahatanmu. Situasi itulah yang membuat Allah menghukum umatnya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang mau kita perhatikan melalui nats ini. Yang pertama adalah
firman Allah sungguh berkuasa. Firman Allah sungguh berkuasa. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sini, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Firman Tuhan sungguh berkuasa. Kita tahu umat Israel sejak dari zaman nenek moyang, mereka hanya petani dan peternak yang butuh hujan, yang butuh air sebagai simbol kemakmuran. Dikatakan bahwa seperti hujan dan salju turun dari langit. Sepintas kita hanya boleh melihat hujan itu dan salju itu semata-mata hanya membasahi bumi, mengalir ke parit atau ke selokan atau ke got, mengalir ke sungai dan akhirnya ke laut, dan kemudian terjadi penguapan dan menjadi titik air dan kembali turun menjadi hujan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hujan memiliki manfaat bukan hanya menyiram debu, membersihkan polusi-polusi di udara, tetapi juga menormalkan suhu udara, menjadi sumber air tanah yang meresap ke dalam bumi, menyuburkan tanah dan bermanfaat bagi kehidupan. Kalau tidak ada hujan dan embun, tidak ada salju, maka tidak akan ada kesuburan. Sehingga kita lihat hujan itu memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan, dan turunnya hujan sangat bermanfaat dan berdampak bagi tanaman yang akan memberikan hasil panen, sebagaimana dalam epistel tadi, menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Dia, firman Tuhan juga demikian. Firman Tuhan itu memiliki kuasa yang luar biasa, yang memberikan hati tanah yang gersang, memberikan kesuburan kepadanya. Demikian juga dengan firman Tuhan dalam hati manusia, memberikan kelembutan. Karena apa? Rasul Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, dia katakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk membimbing orang ke dalam kebenaran, supaya setiap orang percaya diperlengkapi untuk perbuatan baik. Tujuan firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga firman Allah yang kita dengar tidak akan kembali begitu saja, menjadi tunahu tongos. Semuanya akan bermanfaat, karena firman itu yang mampu merubah kekerasan hati, kedegilan hati, menjadi hati yang lemah lembut dan yang memberikan buah-buah kehidupan. Firman Tuhan tidak ada yang sia-sia. Yang kedua yang mau kita lihat melalui nats kita ini, Amang Inang, adalah firman Allah adalah jaminan dan kepastian. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai,
Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Artinya di sini Allah akan memberangkatkan mereka, memulangkan, mengembalikan mereka dari perbudakan Babel. Setelah mereka 70 tahun menjalani hukuman Allah di Babel, Allah akan memakai Raja Kores untuk memulihkan kembali, memulangkan kembali, mengembalikan mereka ke Yerusalem, ke milik pusaka mereka itu. Dan firman itu berkuasa. Sebagaimana dalam Kejadian pasal 1, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Semuanya jadi. Hanya dengan firman-Nya saja, hanya dengan perkataannya saja, maka semuanya jadi. Dalam Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan firman Allah dalam bentuk perkataannya dalam Kejadian itu dikatakan firman itu adalah Allah. Jadi apa yang diucapkan oleh Allah itu adalah Allah. Di sana ada kekuasaannya. Dan dalam Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman yang dulu belum berbentuk, belum berwujud, tetapi dia berwujud, menjadi nyata di dalam diri Yesus Kristus. Dan dialah yang melakukan segala rencana Allah. Allah menyatakan isi hatinya dalam Yohanes 3:16. Apa isi hatinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menyatakan isi hatinya. Allah tidak menginginkan kematian orang fasik. Allah tidak menginginkan kematian orang berdosa. Allah tidak menginginkan kematian orang jahat. Allah tidak menginginkan kematian orang yang degil, yang jugul, yang jogal, yang jikil. Tapi Allah menginginkan supaya kita hidup. Dan dalam rangka itu Dia berkorban. Dan itu yang dikatakan Yesaya 53 itu. Allah ni pangalau siot taibana tertulang, binahin ni hajahatot taibana mabugang, ape tu ibana picak-picang perhitian ni hasonangata, jala binahin ni bugang na malu mitahilala. Jadi semuanya tertuju kepada Yesus. Dan Yesus memikul salib itu supaya kita selamat, supaya kita tidak binasa. Dan itulah kemahakuasaan Allah. Maka Allah katakan kalian juga tidak akan mati di sini. Kalian akan dibebaskan, kalian akan dikeluarkan. Kores, raja yang akan Tuhan angkat nanti, akan membebaskan kalian dan akan membangun kembali kota Yerusalem yang dulu sudah hancur, yang hanya tinggal puing-puing. Tetapi Allah akan memakai raja Babel itu, Kores, yang akan membangun kembali. Dan itu bukan hanya ucapan, tetapi itu adalah janji yang diwujudkan. Allah menyatakan isi hatinya dan Allah menyatakan janjinya. Dan dikatakan nanti ketika janjinya itu dikatakan, kamu akan berangkat dengan sukacita dan dihantarkan dengan damai. Bahkan bukan hanya dihantarkan dengan damai, tetapi alam juga dikatakan di sini, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Artinya hidup kembali umat Tuhan. Semangat kembali umat Tuhan. Ayo berbalik dan lebih baik lagi sebagai umat Tuhan. Mereka semua menyemangati alam sekitar, gunung,
hutan-hutan, semuanya ikut bersorak dan menyemangati anak-anak Tuhan yang sudah hancur lebur, yang sudah frustrasi karena hukuman Tuhan itu. Tetapi sekarang Allah menjamin, Allah akan memulihkan kembali, dan Allah dengan segala kemahakuasaannya bisa berbalik untuk memberkati mereka. Yang ketiga yang mau kita lihat melalui nats kita ini, kuasa Tuhan akan mengubah kehidupan yang taat kepadanya. Kuasa Tuhan akan mengubah kehidupan orang yang taat kepadanya. Dalam ayat yang ke-13 terakhir dikatakan, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Apa itu Abang Inang? Gambaran yang dikatakan di sini, semak duri atau belukar itu tidak punya nilai dan harga, tapi kalau di kampung masih bisa dimanfaatkan nanti, karena nggak ada kayu di kampung. Semak duri juga dikumpul-kumpul untuk memasak. Dulu, kalau sekarang mana ada lagi, di kampung juga udah pakai kompor gas. Artinya tanaman yang tidak berguna akan digantikan pohon sanobar. Pohon sanobar itu adalah pohon yang berharga, pohon satu-satunya atau salah satu dari kayu, tiang dan papan pembangunan Bait Suci di Yerusalem yang dibawa oleh Raja Hiram. Kita ingat, itu kayu sanobar. Menjadi pohon yang melambangkan kesuburan, sehat, berguna dan berdaya saing. Pohon yang menjadi impian mendirikan rumah bangunan yang indah, yang megah, yang cantik. Dan itu yang dipakai untuk membangun Bait Suci Yerusalem. Artinya dari semak duri yang tidak berharga, yang tidak memiliki nilai ekonomis, menjadi bernilai ekonomis yang sangat tinggi. Kehidupan anak-anak Tuhan yang tidak berharga di pembuangan, tetapi Allah merubah mereka menjadi orang yang berharga di mata Tuhan, yang berwibawa kembali, yang menjadi berkat, memberikan kesuburan dan berguna bagi banyak orang. Dikatakan ganti kecubung menjadi pohon murat. Kecubung itu adalah sejenis bunga trompet yang bunganya dapat menghasilkan racun dan mematikan. Dalam bahasa Batak dikatakan kecubung ini adalah latong. Saya nggak tahu apakah Amang Inang yang masih dari kampung masih tahu ini pohon latong, yaitu sejenis tanaman yang dihindari karena serbuk pada daunnya itu kalau kena ke badan kita, maka badan kita akan sangat gatal. Akan sangat gatal, beracun. Jadi kehidupan anak-anak Tuhan yang sebelumnya mematikan, menjadi racun, membuat gatal, membuat gerah orang, tetapi ketika Tuhan memulihkan mereka, digantikan menjadi pohon murat. Pohon murat ini dikatakan dalam kamus adalah pohon abadi dengan daun yang berkilap-kilap, bunganya putih, biasanya dipakai untuk bahan parfum dan bumbu penyedap masakan. Bayangkan Amang Inang kalau anak-anak Tuhan belum hidup dalam Tuhan, yang mematikan, yang menjadi racun, yang menjadi setan, perilaku kita yang jahat, tetapi kita diubahkan menjadi orang yang disenangi, kita orang yang harum, orang yang menghidupkan, orang yang disenangi dan menjadi berkat bagi orang lain. Di sanalah kemahakuasaan Tuhan mengubahkan orang-orang yang taat kepadanya. Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan juga panitia,
seksi-seksi dan semua fungsionaris yang akan dilantik dalam periode 2022-2024. Apa yang mau dikatakan oleh firman ini kepada kita? Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan memulihkan berkat-Nya. Walaupun COVID ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk berkarya, tidak menjadi penghalang bagi kita untuk berbuat, tidak menjadi penghalang bagi kita untuk bersekutu dengan Dia. Kehidupan mereka yang terbuang tidak menjadi penghalang Allah melawat mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita. COVID ini tidak menjadi penghalang persekutuan kita dengan Tuhan. Untuk melayani Tuhan melalui periode ini. Karena Tuhan akan mengubahkan kita dari kehidupan yang tidak berkenan kepadanya menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dari kehidupan mungkin masa lalu kita yang jahat, yang perilaku kita meracuni orang, mempengaruhi orang dengan bahasa-bahasa sekarang ini. Begitu banyak, ada satu hal yang baik, tetapi begitu banyak lagi sumber-sumber yang akan menghancurkan yang baik ini. Kita lihat dalam media sosial, begitu banyak informasi-informasi yang menyesatkan. Kalau kita dengan keluguan, kita bisa hancur. Apa yang dikatakan orang tua kita dulu, Nabi Sunapurahata, nauto tu panggadisan. Tetapi firman Tuhan akan mencerahkan kita, akan mengubahkan kita, siapapun kita, masa lalu kita. Tetapi sekarang Tuhan mengubahkan kita dari kehidupan yang beracun menjadi kehidupan yang sangat disenangi, harum, indah, menyenangkan, sedap. Dari kehidupan yang kita tidak peduli dengan Tuhan, tetapi sekarang kita mau memancarkan keharuman kehidupan kita, jemaat HKBP Kebayoran Baru ini, keluar tapi juga ke dalam. Kita ini sangat terkenal kita keluar dengan segala kegiatan-kegiatan kita, tapi ke dalam bagaimana kita? Kepedulian kita terhadap jemaat kita, pelayanan kita, kesehatan hati kita. Dan saya harapkan periode seksi-seksi ini kita mari mulai rangkai kerjasama yang baik. Jangan ada yang jalan sendiri-sendiri, yang hanya berpikir sendiri-sendiri. Tetapi mari kita mulai, mari kita bergandengan tangan supaya kehidupan kita, pelayanan kita, persekutuan kita, kegiatan kita di gereja ini menjadi berkat. Bukan penonjolan pribadi, tetapi nama Tuhan yang akan ditinggikan melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita, dan melalui persekutuan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Engkau menyapa kami melalui firman-Mu supaya kami boleh diubahkan. Karena firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan menempa kami, biarlah Tuhan membentuk kami sebagaimana yang Tuhan inginkan, agar kami mau berbuat, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kehidupan kami ini menjadi berdampak, berguna, dan menjadi berkat bagi sesama. Jangan biarkan kami dengan keegoan kami, pemikiran-pemikiran kami, tetapi biarlah kami boleh bersama-sama memikirkan, merencanakan, dan melakukan yang terbaik, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati kami semuanya, berikan kesehatan, kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sakit. Engkau melawat mereka Tuhan, supaya mereka dikuatkan dan diteguhkan. Dengan demikian mereka mampu mengalahkan segala sakit penyakit. Engkau melawat yang berduka dan berkesusahan, supaya mereka Tuhan dikuatkan
dan dimampukan hidup berpengharapan daripadamu saja. Berkati semuanya kami, supaya gerejamu ini menjadi berkat. Demikian juga pelantikan dewan, seksi-seksi, kepanitiaan, dan juga rumah tangga dan lain sebagainya yang akan kami lantik hari ini. Engkau Tuhan memberkati kami, Engkau mengurapi kami, Engkau memberikan kesehatan, khususnya di tahun kesehatan ini, agar kami boleh sehati sepikir untuk satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian buku ND 694 sambil mengumpulkan persembahan kita. Yesus,
Amang Inang, kita sekarang sampai kepada pelantikan seksi-seksi. Mari demahita nomor 120 sada ayat sada 2. Raja di Uria na porseana badia pastu posubao sai sungguh lima rohaku mangirutkan oh rajaku margurui margurui Hononi Barbadia Sartulohani Uria di sono Portibion asakong sana rohana nang magserake luasta masakong ponmotokno rosakapon motok. Pembacaan surat keputusan pendeta untuk 2 SK. Yang pertama, surat keputusan pendeta HKBP Resort Kebayoran nomor 2 SK 02/D-8 Romawi garing R3 garing H1 garing 2 Romawi garing 2022 tentang pergantian antar waktu anggota Dewan Koinonia dan pemberhentian serta pengangkatan seksi-seksi di Dewan Koinonia, Dewan Maturia, Dewan Diakonia, dan tim rumah tangga periode 2022-2024. Pendeta HKBP Resort Kebayoran menimbang bahwa pergantian antar waktu anggota Dewan Koinonia periode 2020-2024. 2. Bahwa periode kepengurusan seksi-seksi Dewan Koinonia, Dewan Maturia, dan Dewan Diakonia serta tim rumah tangga periode 2020-2022 telah berakhir pada bulan Februari 2022. Memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan serta menetapkan pergantian antar waktu anggota Dewan Koinonia dan pemberhentian serta pengangkatan pengurus seksi-seksi di Dewan periode 2022-2024 sesuai lampiran surat keputusan ini dan seterusnya. Surat keputusan pimpinan Jemaat HKBP Kebayoran Baru SK garing 03 garing D3 garing 8 Romawi garing R3 garing H1 garing 2 Romawi 2022 tentang pengangkatan panitia Pesta Gotelon dan HUT ke-71 tahun AKBP Kebayoran Baru tahun 2022. Pimpinan Jemaat AKBP Kebayoran Baru menimbang
bahwa perlu dibentuk suatu kepanitiaan yang melaksanakan kegiatan Pesta Gotilon dan HUT HKBP Kebaran Baru ke-71 tahun sesuai dengan program kerja tahun 2022, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan seperlunya. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Majelis Resort HKBP Resort Kebayoran, pelayan tahbisan HKBP Kebaran Baru, semua ketua dewan dan majelis perbendaharaan, sekretaris dan bendahara jemaat yang bersangkutan arsip. Kedua, SK ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2022, pimpinan jemaat HKBP Kebaran Baru, Pendeta Liston Butar-Butar, STAMA, ditandatangani dan dicap. Susunan pergantian antar waktu anggota Dewan Koinonia terhadap Sintua Beri Tamba dan Sintua Nyonya Rohani Lumban Batu Borus Tompul kepada Sintua Hotma Tiopan Silitonga dan Sintua Robinson Silitonga. Selanjutnya dibacakan pengurus seksi-seksi periode 2022-2024. Dan pada saat nama pengurus seksi dibacakan, kami persilakan yang mewakilinya atau yang hadir di sini untuk berdiri di tempat. Tim rumah tangga, koordinator Nyonya Helmin Syahaan Marpaung. Nama-nama anggota tim rumah tangga dapat dibaca di warta cetak. Pengurus Dewan Seksi-Seksi di Dewan Koinonia, Seksi Sekolah Minggu, Ketua GB Sihotang. Guru Sekolah Minggu, Mersia Hutagalung sebagai koordinator, silakan berdiri perwakilannya. Pengurus Seksi Remaja, Ketua Jenara Simanjuntak. Pengurus Pendamping Remaja, Nyonya Hertina Sinaga sebagai koordinator. Dipersilakan berdiri kalau ada perwakilannya. Pengurus Seksi NHKBP, Ketua Alvin Nenggolan. Pengurus Seksi Perempuan Nyonya Leli Manurung Borusi Tanggang, Pengurus Seksi PKM Ketua Marco Sianturi, Pengurus Seksi Bapak Ketua Nixon Sitorus, Pengurus Seksi Lansia Ketua Sintua Monang Sitorus. Selanjutnya, nama-nama anggota pengurus masing-masing seksi di Dewan Koinonia dapat dibaca di warta cetak. Pengurus seksi-seksi di Dewan Marturia. Pengurus Seksi Pekabaran Injil, Ketua Ivan Roy Nainggolan. Pengurus Seksi Musik, Ketua Nyonya Frilma Tobing Boru Sitohang. Anggota tim yang ada di Dewan Marturia HKBP Kebaran Baru, tim song leader, tim pemusik, tim ibadah sore, tim gondang, tim multimedia, tim IT, live streaming dan website. Nama-nama anggota pengurus masing-masing seksi dan tim yang ada di Dewan Marturia dapat dibaca di warta cetak. Pengurus seksi-seksi di Dewan Diakonia. Seksi Diakonia Sosial, Ketua Nyonya Juni Samosir Boru Panggabean. Seksi Pendidikan, Ketua Nyonya Renova Lumban Toruan Boru Tambunan. Seksi Kemasyarakatan Nyonya Selvi Tamba Boru Situmorang. Seksi Kesehatan Ketua Alfonso Hutagalung. Nama-nama anggota pengurus masing-masing seksi di Dewan Diakonia dapat dibaca di warta cetak. Susunan Panitia Pesta Gotilon tahun 2022 dan HUT HKBP Kebaran Baru ke-71. Ketua Sintua Nyonya Susana Tambunan Boru Situmorang, Wakil Ketua Sintua Beri Tamba, Sekretaris Sintua Robinson Silitonga, dan Bendahara Nyonya Debi Tambunan Boru Siregar. Demikianlah nama-nama yang segera dilantik untuk kepengurusan baik itu panitia dan periodisasi seksi-seksi 2022-2024. Di hamu kabang do tabak kainang nunga dibagi hamu nakidak ka ulau muna dia ka seksi-seksi songoni dohot di panitia HUT ke-71 dan Pesta Gotilon dohot tim rumah tangga nuaing manukuma hami tu hamuna
Radedo hamu lau mangula ulaun na pinasahat tu hatta tu hamu melalui huriaon. Lalu si hamu ma. Mau liate ma. Marhite-hite goar ni debata ama. Anak dohoton di Purbadia. Ulantik mahamuna. Gabe pengurus di seksi-seksi. Dohot Dewan Penggantian Antar Waktu. Dohot tim rumah tangga. Nang panitia HUT ke-71 dan Pesta Gutilon. Marhite-hite guarni de bata ama, anak doton di Purbadia, Ulantik Mahamuna. Horasma Hudul Mahamuna. Kami persilahkan maju ke depan kepada Ketua Dewan Koinonia, Ketua Dewan Maturia, Ketua Dewan Diakonia, Tim Rumah Tangga dan Panitia Gutilon atau yang mewakili untuk menerima petikan surat keputusan dari Amang Pendeta Liston Butar-Butar. Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, Tim Rumah Tangga, dan Panitia Gutilon. Kami persilakan duduk kembali. Tapa ujung ba parminggota marende hita sia nomor 120 sada ayat 5 laos jongjong mahita. Tatangi aku ma piliata ali de bata manami na di Banua Gijang hodo haruruani saluhut silehon-lehon nadinggan do nasau libasa na mauliutus upasahat tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho sa ijalo maiga biwap na hutus di julum pasu-pasu me jalaramot ya so para siya kami pilihanon patimbulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam do di pertibion buhay marohanami marhite-hite tondim Asalam mudan hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girigir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi roni pamataku. Osado Alia manami na di Banua Gijang, say Pinurbadia magowarmu, say ro maharajonmu, say saud malomo ni roham di bonotongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tugiho tu pangunjunan, palua mahami sian pangago.
hamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodakot Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana marni daho. Sai di dopakot Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasarhon madamena tutodim. Amen. Amen. Dihamu damang dohot dainang na di Garizaon, dohot na di Jabut Tabi na mengikuti ibadah minggu marite live streaming. Mariteon hami siap pahalado ni huriat tapasahaton. Selamat hari minggu madihita saluhut na. Tuhat tama mamasu-masu hita saluhut na. Horas mahita.